Manusia yang paling baik dan taat diwakili oleh aulia 7, dan yang paling jahat pencuri 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanya oleh Allah Ta'ala menciptakan alam ini, kumpulan-kumpulan yang banyak itu diwakili oleh angka 7. Dan kita di Aceh alhamdulillah mempunyai beberapa kumpulan 7 tersebut. Yang paling dekat ada Simpang 7. Kita menyeberang ke timur merumpok Guha 7. Saat kita ke Aceh Selatan di Topak Tuan itu ada air terjun tingkat 7. 7. Memang 7 itu angka yang berbahaya. Manusia yang paling baik dan taat diwakili oleh aulia 7, dan yang paling jahat pencuri 7. Minyak genang penyakit yang paling parah genang burung 7, dan obat penyembuh yang paling mujarab dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pulih penyakit. Maka alhamdulillah beliau kuasai qiraah sab'ah, ada qiraah asyrah, ada qiraah 15, tetapi ada yang mutawatir dan ada yang syaz. Tapi alhamdulillah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang seharusnya ayat-ayat itu menjadi hiburan bagi hati-hati orang yang beriman. Rasulullah itu ketika sedih beliau lantunkan ayat suci Al-Quran. Kalau lantunan beliau sendiri sudah tidak terlalu menghibur lagi, beliau minta para sahabat untuk bergantian melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan yang paling sering beliau mintakan kesediaannya adalah Abdullah bin Mas'ud. Iqra ya Abdullah, bacalah wahai Abdullah. Tapi Abdullah tahu diri. Allah, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika tunzal. Adakah patut saya lantunkan ayat suci Al-Quran ini kepadamu, padahal ayat-ayat ini memang diturunkan kepadamu? Apa kata Rasulullah? Uridu an asma'ahu min ghairi. Saya ingin sekali-kali lantunan ayat itu aku dengarkan dari pihak yang lain. Baca kerau kebiasaan Nabi, tetapi mendengarkan dari orang yang berbeda itu sesuatu yang luar biasa. Maka dari zaman Rasulullah, hiburan orang-orang yang beriman itu adalah Al-Quran. Kita nonton tayangan di media sosial, di YouTube, tentara-tentara Islam yang berperang di Timur Tengah tersebut. Di jeda-jeda waktu perang, mereka duduk saling melantunkan ayat suci Al-Quran. Kenapa? Menjadi hiburan bagi mereka. فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Bila nama Allah disebutkan, hati mereka menjadi takut. Ada getaran-getaran di dalam hati, rasa takut ketika Allah itu disebut. Ketika ayat-ayatnya dibacakan, keimanan mereka semakin bertambah. Maka dari dulu, hiburan-hiburan orang yang beriman itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Untuk menguji malam ini, apakah kita beriman atau tidak? Coba bayangkan lantunan tadi, adakah mendatangkan rasa tenang di dalam hati atau tidak? Kalau tenang batin kita, menunjukkan kita masih beriman. Zadathum imana. Keimanan bertambah dan ingin menambah lantunan ayat tersebut. Tapi ternyata jumlah orang yang terhibur dengan lantunan ayat suci Al-Quran masih kalah dengan orang yang terhibur oleh suara dendam di lapangan bola bersama. Dan kita tidak ada yang histeris, jadi sampai nangis-nangis lagi malam berusaha yang itu. Ini perbedaan kita. Maka dulu raja-raja, mereka sangat ingin dihibur dengan hiburan yang berkualitas. Ketika zaman berganti, ketika peradaban berubah, mulailah kualitasnya itu pun ikut menurun. Tetapi masih ada sisa keimanan di dalam hati para khalifah. Berubahlah mereka dari orang yang terbiasa mendengarkan Al-Quran kepada orang-orang yang mendengarkan lantunan-lantunan syair. Sampai pada masa dinasti Bani Abbasiyah, ketika raja-rajanya sangat menghargai para seniman,
para pujangga, para penyair. Maka dibuka pintu gerbang istana. Metal dipindahkan apabila yang datang adalah para penyair. Maka para penyair pun berduyun-duyun datang ke istana. Mereka hadiahkan syair-syairnya dengan lantunan-lantunan yang indah dan madah-madah yang merdu memuji para raja. Begitu selesai, diberikan tumpukan uang dan kepada mereka dipersilahkan menikmati keindahan dan hiburan dalam istana. Sampai suatu hari, ada 6 orang penyair sedang berjalan. Tiba-tiba diikuti oleh seorang pria yang biasa saja. Pria ini dalam keadaan gundah rambutnya, sudah beberapa hari tidak dapat makan, melihat ada peluang ikut bergabung dengan para penyair, lewati metal detektor istana dan makan siang bersama. Gejak tu. Begitu sampai di hadapan khalifah, maka khalifah persilakan masing-masing penyair menyumbangkan syair-syairnya. Dimulai dari yang pertama, lantunan syair yang indah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Sampai yang ketujuh, ditanya oleh raja, "Gata apa prehlam?" Pria ini katakan, "Wahai Amirul Mukminin, saya tidak pandai bersyair." Digugat oleh raja, "Kalau engkau tidak pandai bersyair, lalu kenapa ikut-ikutan dalam rombongan para pujangga?" Apa kata pria ini? "Wahai Amirul Mukminin, saya dengar di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara tentang para penyair. Pada ayat 224, Allah memberikan sebuah realitas gambaran hidup. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun." Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Maka wahai Amirul Mukminin, mereka adalah para penyairnya dan saya adalah orang yang sesatnya. Mereka para penyairnya dan saya adalah orang yang sesat yang mengikuti mereka. Hanya karena satu ayat Al-Quran yang dibaca, "Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun," tersenyumlah raja, tertawa terkekeh-kekeh sampai raja katakan, "Cukup, itulah syair yang terindah yang aku dengarkan hari ini." Bayangkan orang-orang yang menghargai sastra, hanya satu ayat Al-Quran mengalahkan semua syair yang dilantunkan oleh 6 orang pujangga. Kita jawab, lantunan ayat Al-Quran seindah yang tadi dibawakan oleh guru kita, oleh ustadz kita, beliau kalibernya sudah juara tingkat nasional. Luar biasa. Saya baru tingkat cot ke Kalau itu tidak menghibur kita, maka saya tidak tahu lagi hiburan seperti apa yang bisa menenangkan batin kita. Makanya orang-orang Aceh adalah orang yang terhibur dengan kalimat-kalimat zikir. Alhamdulillah. Hanya karena sebuah zikir saja, hanya karena satu ayat saja mengalahkan semua para pujangga yang telah menyumbangkan syair-syairnya. Ini zaman ketika manusia hidup dalam kualitas pendidikan dan menghargai peradaban. Di kesempatan yang lain, ketika raja sudah haus hiburan, kepala rumah tangga istana merasa seolah-olah para raja ini sudah bosan dengan hiburan syair yang berulang-ulang. Maka keluarlah kepala rumah tangga istana ini ke pasar Baghdad untuk mencari jenis hiburan yang baru. Dia keliling pasar, berhari-hari dia keluar masuk pasar, sampai suatu hari di pasar tersebut ada atraksi main akrobat. Main akrobat. Nah yang modai cubit apui lambabah, nah yang modai putar-putar kayanya. Ada yang main petamong pudeng lambabah. Melihat indahnya akrobatik yang mereka mainkan, terpukau kepala rumah tangga istana ini. Dan dia berfikir dalam hati, mungkin kalau raja saya suguhkan hiburan seperti ini, pangkat saya akan dinaikkan, dipromosikan, dan gaji saya akan ditambah. Maka dia hubungi kepala rombongan dari pemain akrobat, ditawarkan, bagaimana bila bapak-bapak kami undang untuk main akrobat dan memperagakan keterampilannya di depan sang raja. Itu undangan yang luar biasa. Ustadz Ihsan saja seindah itu bacaan Al-Quran beliau, belum pernah diundang untuk melantunkan Al-Quran di depan raja. Karena memang raja-raja kita beda hiburannya. Bijak.
dalam pikiran waknyonya kejah nyokacan diundang ke istana untuk mempertontonkan keterampilan akrobat di depan raja. Bikin kakaya kamrompo alpato lopo. Maka begitu raja selesai dari kegiatan, selesai makan siang, duduk di singgasananya, dipersilahkanlah oleh kepala rumah tangga istana ini para pemain akrobat menunjukkan kemampuannya. Mulailah mereka beratraksi. 2 jam mereka beratraksi di depan raja. Raja terpukau dan melongo, mulutnya mengangah. Tuhahabah. Dan kepala rumah tangga sangat merasa senang. Sang hikai promosi hilang. Begitu selesai bubar